Di awal film kita diperlihatkan seorang cewek yang lagi tersesat di keramaian kota. Dirinya baru pertama kali datang ke ibu kota dan berencana untuk menemui pamannya. Dia tampak kebingungan dengan suasana keramaian kota karena sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Kemudian dia sempat mengelilingi kota untuk menanyakan alamat rumah pamannya. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Karena kelelahan, akhirnya dia beristirahat di taman kota. Di sini diketahui cewek itu bernama Suzume. Dia adalah anak desa yang terpaksa pindah ke kota karena orang tuanya akan pindah bekerja di Bangladesh. Oleh karena itu dia akan dititipkan kepada pamannya. Setelah mengingat pesan dari orang tuanya, dia pun berdiri di bangku taman karena ingin melihat pemandangan sekitar. Namun Suzume merasa pusing, kemudian dia terjatuh pingsan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menopang dirinya dari belakang. Selang beberapa waktu, Suzume akhirnya tersadar dari pingsannya. Kemudian seorang pria datang memeluk Suzume, yang ternyata pria itu adalah pamannya Suzume. Di sini Suzume masih bingung dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian pamannya menjelaskan jika Suzume sekarang berada di kedai milik pamannya. Suzume ditolong oleh pria yang ternyata juga teman pamannya. Dia bernama Shishio. Suzume sangat berterima kasih kepada Shishio. Namun di sisi lain Suzume masih terlihat canggung dan terkesan aneh setelah melihat tingkah laku Shishio sebagai pria kota. Di keesokan harinya Suzume mulai bersekolah. Di sekolah barunya semua murid melihat ke arah Suzume dan membicarakan penampilannya yang memakai seragam dengan rok yang panjang dan rambut yang masih dikepang karena hal itu terkesan ketinggalan zaman. Namun Suzume tak memperdulikan hal itu. Ketika sudah sampai di dalam gedung sekolah, Suzume dikejutkan dengan keberadaan Shishio yang berada di sekolahnya. Diketahui Shishio ternyata seorang guru sekaligus wali kelasnya. Suzume berpikir jika hidup di kota sangatlah sempit karena dia bertemu kembali dengan Shishio. Kemudian di dalam kelas Suzume memperkenalkan dirinya dan dia disuruh duduk di bangku paling belakang. Shishio menyuruh salah satu muridnya yang bernama Mamura untuk mengajari Suzume karena Mamura duduk bersebelahan bersama Suzume. Setelah Suzume duduk di bangkunya, terlihat siswi yang sedang memperhatikan Mamura dan tersenyum sendiri. Dia bernama Yuyuka. Diketahui Mamura salah satu cowok populer di sekolahnya. Kemudian saat guru Shishio memulai pelajaran, Suzume terlihat kebingungan karena dia belum mendapatkan buku pelajarannya. Kemudian Suzume berbicara kepada Mamura agar dapat menyimak pelajaran bersama. Kemudian Mamura menggeser bukunya. Suzume pun bergeser agar dapat melihat buku pelajarannya. Ketika Suzume menyentuh bukunya, secara tak sengaja bersentuhan dengan jari Mamura. Karena hal itu membuat Mamura kaget dan langsung memberikan buku pelajarannya. Kemudian dia menjauhi Suzume. Singkat cerita, jam pelajaran pun berakhir. Ketika Suzume akan pulang, dia melihat Mamura. Dia pun memberanikan diri untuk memanggil Mamura. Suzume berkata dia sangat berterima kasih karena Mamura sudah meminjamkan bukunya. Dan Suzume ingin Mamura menjadi temannya. Namun Mamura bersikap cuek dan pergi meninggalkan Suzume. Akan tetapi Suzume memaksa dan mengejarnya. Saat memegang tangan Mamura, Suzume dikejutkan dengan wajah Mamura yang memerah. Melihat hal itu, Suzume langsung mengerjai Mamura untuk menyentuhnya. Di sini diketahui rahasia Mamura jika dia sebenarnya sangat pemalu saat berdekatan dengan lawan jenis. Suzume yang sudah mengetahui rahasia itu meminta kepada Mamura untuk menjadi temannya. Akhirnya Mamura pun menyetujui karena dia takut rahasianya terbongkar. Di sisi lain, dari kejauhan terlihat guru Shishio tersenyum saat memperhatikan Suzume. Di keesokan harinya, ketika masuk sekolah, terlihat mereka jalan bersama. Namun keadaan terasa canggung. Suzume yang ingin akrab dengan Mamura, dia pun menyapa Mamura dengan cara memukul tasnya ke punggung Mamura. Karena hal itu membuat rasa canggung mereka. Kemudian membuka topik obrolan mereka berdua. Di sini mereka mengobrol hingga sampai ke ruang kelas. Di dalam kelas, semua murid terkejut dengan sikap Mamura yang tak biasanya akrab dengan seorang wanita. Dan hal itu juga membuat iri Yuyuka karena Suzume bisa dekat dengan Mamura. Saat itu ada tugas kelompok karya wisata. Suzume meminta Mamura untuk ikut bergabung dengannya. Kemudian Yuyuka mendekati Suzume ingin berteman dan ingin bergabung di kelompoknya. Mendengar hal itu, Suzume sangat senang karena akhirnya dia memiliki teman dekat lainnya. Namun Yuyuka ingin bergabung karena ingin dekat dengan Mamura. Singkat cerita, akhirnya tugas kelompok dimulai. Terlihat semua murid sedang sibuk memancing. Di sini Suzume sangat ahli dalam hal memancingnya. Di sisi lain, Yuyuka sedang mendekati Mamura. Namun sikap Mamura terlihat dingin dan mengabaikannya lalu pergi. Kemudian Yuyuka yang iri melihat Mamura akrab dengan Suzume, dia berniat melakukan hal buruk terhadap Suzume. Yuyuka lalu pergi mendekati Suzume. Kemudian dia berkata jika Suzume ditugaskan oleh guru Shishio untuk mencari kayu bakar di hutan. Dengan polosnya Suzume mempercayai perkataan Yuyuka. Kemudian dari kejauhan Mamura melihat Suzume yang pergi ke arah hutan. Saat berada di hutan, terlihat Suzume yang lagi tersesat. Meskipun dia anak desa, sejak kecil dia sering tersesat dan tak tahu arah. Kemudian terlihat Mamura yang bertemu Suzume. Karena ternyata Mamura mengikutinya dari belakang. Akhirnya Mamura menolong Suzume untuk menunjukkan jalan arah pulang. Namun saat Suzume melangkah, kakinya tiba-tiba terpeleset. Saat itu Mamura berusaha untuk menolongnya. Namun mereka berdua malah terjatuh. Singkat cerita, mereka berdua selamat. Namun terlihat langit menunjukkan akan turun hujan.
Di sisi lain, para murid sudah berkumpul dan memberitahu kepada guru Shishio jika Mamura dan Suzume masih belum kembali. Guru Shishio mencoba menanyakan kepada murid lain, namun tak ada yang mengetahuinya. Terlihat Yuyuka yang hanya diam saja. Kemudian guru Shishio pergi mencarinya. Scene berpindah, terlihat Mamura banyak mengobrol tentang masa lalunya dengan Suzume. Diketahui jika dirinya sejak kecil dia ditinggal pergi oleh ibunya. Karena hal itu dia sangat membenci dengan sosok wanita. Namun tanpa disadari, Mamura mulai terbuka karena melihat sosok Suzume. Kemudian terlihat hujan mulai turun. Mereka berdua berteduh di sebuah pondok. Namun di sini Suzume terlihat kelelahan dan akhirnya dia pingsan di sandaran badan Mamura. Hal itu membuat Mamura pasrah dan terlihat mukanya yang memerah. Setelah beberapa waktu, hujan pun reda. Suzume sudah tersadar, namun dia masih lemas dan Mamura terpaksa membantu Suzume untuk membawanya pulang. Namun tiba-tiba guru Shishio datang dan menemukan mereka berdua di dalam pondok. Kemudian guru Shishio langsung menggendong Suzume. Di sini Suzume sangat terkejut karena setiap kali dia kesulitan, guru Shishio ada untuk membantunya. Di sisi lain, Mamura menyimpulkan jika keakraban mereka terlihat ada hubungan khusus. Malam harinya, Suzume terlihat keadaannya sudah membaik. Guru Shishio terlihat senang. Kemudian dia mematikan lampu kamar dan hal itu membuat Suzume kaget dan sedikit canggung. Namun di sini guru Shishio memberikan kotak berisikan kunang agar Suzume merasa tenang saat melihat hal itu. Kemudian guru Shishio pun pergi meninggalkannya. Hari pun berlalu, terlihat Suzume sedang mengobrol dengan Yuyuka. Di sini Suzume sudah mengetahui jika Yuyuka telah membohonginya. Suzume meminta penjelasan dari Yuyuka. Akhirnya Yuyuka pun menjelaskan jika dirinya sebenarnya tak ingin berteman dengannya. Karena Yuyuka hanya ingin dekat bersama Mamura. Yuyuka juga memperjelas jika Suzume cewek kampungan hanya pantas bergaul dengan orang kampung itu sendiri. Dan dirinya tak selevel dengan Yuyuka. Mendengar hal itu, Suzume marah karena menghinanya. Dia pun menampar Yuyuka. Akhirnya perkelahian pun tak terelakkan. Namun kejadian itu tak sengaja terlihat oleh Mamura dan teman-temannya. Suzume pun langsung mengatakan kepada Mamura jika dirinya sedang berlatih judo dengan Yuyuka. Di sini Suzume tak ingin ada kesalahpahaman jika dirinya sedang bertengkar dengan Yuyuka. Dan Suzume juga tak ingin memberitahu kejelekan Yuyuka di depan Mamura. Karena kejadian tersebut, akhirnya Yuyuka dan Suzume berteman baik. Di keesokan hari, Suzume sudah memakai seragam sekolah barunya. Dia merasa tak percaya diri dengan penampilan barunya. Kemudian Yuyuka menghampirinya dan mengatakan jika penampilan Suzume masih seperti yang dulu. Akhirnya Yuyuka pun membantu Suzume untuk mengubah penampilannya. Terlihat Yuyuka merias wajah Suzume untuk berdandan agar bisa terlihat cantik. Setelah merias wajah Suzume, Yuyuka tampak senang karena riasannya membuat Suzume terlihat cantik. Saat ingin memfoto hasil riasan Yuyuka, Suzume tersadar jika ponselnya ketinggalan di kelas. Kemudian dia pun pergi mengambilnya. Namun saat berada di kelas, terdengar suara guru Shishio yang akan masuk di kelasnya. Karena tak ingin dilihat oleh gurunya, Suzume panik dan langsung bersembunyi di balik gorden. Kemudian guru Shishio yang melihatnya akhirnya membuka gorden tersebut. Dan seketika guru Shishio tercengang melihat perubahan Suzume yang terlihat sangat cantik. Suzume yang terlihat malu, akhirnya dia berlari pergi dari kelasnya. Saat di luar kelas, Suzume sangat gugup ketika membayangkan kejadian tadi bersama guru Shishio. Karena hal itulah muncul rasa jatuh cinta kepada guru Shishio. Kemudian dari kejauhan Mamura terpesona melihat perubahan Suzume. Di keesokan hari, Suzume memandangi guru Shishio dari kelasnya. Terlihat guru Shishio melihat balik ke arah Suzume dan tersenyum. Hal itu membuatnya senang. Namun di sini Mamura mengetahuinya. Suzume yang malu dilihat oleh Mamura, Suzume pun pergi. Namun tiba-tiba Mamura menahannya lalu mencium pipinya. Suzume sangat terkejut dan Mamura dengan wajah merahnya kemudian pergi meninggalkan Suzume. Di malam hari, Suzume dan Yuyuka lagi bersama. Di sini Suzume masih bingung dengan kejadian tersebut. Suzume juga merasa tak enak karena Yuyuka menyukai Mamura. Karena tak ingin melukai hati Yuyuka, akhirnya Suzume merahasiakan hal tersebut. Namun Yuyuka merasa ada yang aneh dengan sikap Suzume. Di sini Yuyuka mengatakan jika saat malam Natal dia akan mengatakan perasaannya kepada Mamura. Dan Yuyuka menyuruh Suzume juga mengatakan perasaannya kepada guru Shishio. Karena Yuyuka juga mengetahuinya. Suzume pun sedikit malu. Kemudian mereka merencanakan saat malam nanti akan mengadakan perayaan bersama di kedai paman Suzume. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Saat itu Mamura sangat canggung ketika bertemu dengan Suzume. Kemudian Yuyuka yang melihat hal itu dan bertanya kepada Suzume. Namun Suzume hanya menganggap tak terjadi apapun. Di sini Yuyuka sempat menyuruh Suzume untuk menghubungi guru Shishio. Namun Suzume sangat malu. Melihat hal itu, Yuyuka pun merebut handphonenya dan mengirim pesan kepada guru Shishio. Namun saat dibalas, ternyata guru Shishio tak bisa hadir karena sebuah urusan lain. Singkat cerita, Suzume pun kembali pulang karena tak jadi bersama guru Shishio. Namun tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang, yang ternyata itu adalah Mamura.
Kemudian Mamura mengajak Suzume untuk pergi melihat pohon Natal di kota Tokyo. Sesamanya di sana, Mamura bertanya kepada Suzume apakah dirinya ada janji dengan seseorang. Namun dengan polosnya Suzume berkata jika guru Shishio sedang sibuk. Dari obrolan mereka berdua diketahui saat malam Natal itu bertepatan dengan ulang tahun Suzume. Mengetahui hal itu, Mamura memberikan syalnya dan memberi ucapan. Setelah beberapa waktu, guru Shishio ingin bertemu di tempat kedai dan ingin berjalan bersama. Setelah bertemu, Suzume memberikan hadiah Natal kepada guru Shishio dan dirinya juga memberikan tiket akuarium. Singkat cerita, terlihat mereka yang sedang berjalan bersama. Namun dari arah berlawanan pamannya melihat kedekatan Shishio dengan Suzume. Karena hal itulah, pamannya pun menanyakan kepada Shishio tentang hubungannya dengan keponakannya. Di sini Shishio mengakuinya jika dirinya telah jatuh cinta dengan Suzume. Mendengar hal itu, pamannya marah dan mempertegas akan statusnya Shishio sebagai guru Suzume. Hari pun berganti, di mana guru Shishio datang ke sekolah dengan penuh kebimbangan. Di sini dia bertemu dengan Mamura. Namun tiba-tiba Mamura menarik jasnya dan mengatakan jika dirinya memperingati gurunya untuk tak mempermainkan perasaan Suzume sebagai muridnya. Mendengar hal itu, guru Shishio langsung tak terima akan hal tersebut karena Mamura tak tahu tentang persoalannya. Singkat cerita, saat pulang sekolah Suzume datang ke ruang guru Shishio. Di sini dia langsung mengatakan jika dirinya telah menyukainya dan ingin menjadi pacarnya. Mendengar hal itu, dengan berat hati guru Shishio menolak pernyataan cinta Suzume dan membatalkan acara pergi bersamanya. Suzume masih tak percaya akan penolakan cintanya. Kemudian saat di loker dia bertemu dengan Mamura. Karena tak bisa menahan rasa kecewa, dia pun menangis di depan Mamura. Lalu dia mengatakan jika dirinya telah ditolak oleh guru Shishio. Mamura yang melihat hal itu kemudian dia memeluknya. Mamura terlihat sangat kesal karena rasa kecewa Suzume ditunjukkan di depan dirinya. Di sini Mamura juga mengatakan jika seharusnya Suzume mencintai dirinya. Kemudian Yuyuka secara sengaja melihat mereka berdua. Mendengar hal itu, Yuyuka pun sangat kecewa. Suzume yang melihat hal itu, dia pun mengejarnya karena terjadi kesalahpahaman. Di saat bertemu, Yuyuka sangat kecewa terhadap Suzume. Singkat cerita, Suzume pun bolos sekolah. Dia pergi ke desa tempat tinggalnya dulu karena Suzume mendapat kabar jika ibunya sudah kembali ke Jepang. Sesampainya di sana, terlihat Suzume sangat merindukan sosok ibunya karena sudah lama tak bertemu. Di hari selanjutnya, Mamura dan Yuyuka datang berkunjung ke rumah Suzume dikarenakan Suzume sudah bolos sekolah. Di sini ibunya menyambut kedatangan mereka berdua. Ibunya juga banyak bercerita tentang masa kecil Suzume kepada mereka. Malam pun tiba, Yuyuka dan Suzume berada di kamar. Di sini Suzume meminta maaf karena kejadian sebelumnya. Di sini Yuyuka mengatakan jika Suzume tak berani jujur kepadanya tentang kedekatannya dengan Mamura. Dan Yuyuka juga memberitahu jika dirinya telah ditolak cintanya oleh Mamura. Setelah masalah mereka berdua menemui titik terang, akhirnya mereka menjadi sahabat kembali. Singkat cerita, Suzume sudah menginjak kelas 3. Namun perasaan terhadap guru Shishio masih bergejolak. Terlihat Mamura sekarang menjadi populer di kalangan murid kelas 1. Dan hal itu jadi perdebatan di kalangan Yuyuka dan Suzume. Kemudian saat jam istirahat, terlihat Suzume memberikan makanan kepada ikan yang ada di akuarium. Kemudian guru Shishio menghampirinya. Terlihat Suzume yang masih salah tingkah ketika berdekatan dengannya. Kemudian Mamura datang dan Mamura sengaja mengatakan jika Suzume adalah pacarnya. Mendengar hal itu, Suzume kaget dengan pernyataan Mamura. Guru Shishio pun pergi setelah mendengar hal tersebut. Di sini sebenarnya Mamura meminta tolong kepada Suzume untuk berpura-pura menjadi pacarnya karena Mamura ingin terbebas dari kejaran murid kelas 1. Akhirnya mereka berdua berpura-pura pacaran. Saat berjalan bersama sambil berpegangan tangan, terlihat Mamura yang tersipu malu. Hal itu berhasil membuat kalangan murid kelas 1 kecewa. Kemudian scene berlanjut ke Mamura mengajak Suzume pergi ke akuarium. Setelah sampai di sana, terlihat Mamura dan Suzume merasa bahagia. Kemudian saat mereka pulang, Mamura menyatakan perasaannya kepada Suzume. Di sini Suzume masih dilema dengan perasaannya. Namun Mamura memberikan waktu untuk menjawabnya. Kemudian dia pergi meninggalkan Suzume. Malam harinya Suzume masih memikirkan kejadian yang dilaluinya bersama Mamura. Di keesokan hari, Suzume berlari pergi ke rumah Mamura. Suzume mengatakan jika dirinya akan belajar mencintai Mamura dan menerima sebagai pacarnya. Mendengar hal itu, Mamura sangat senang dan Mamura berjanji akan menjaga Suzume. Singkat cerita, di sekolah sedang diadakan festival lomba. Di sini Suzume memberikan ikat kepala yang dibuatnya kepada Mamura. Suzume meminta Mamura untuk memakainya dan menjaga baik-baik. Mamura pun berterima kasih atas pemberiannya. Kemudian terlihat guru Shishio mengikuti lomba tersebut karena menggantikan guru lain yang sedang cedera. Di sini dia akan bersaing dengan Mamura untuk lomba lari estafet. Perlombaan terlihat meriah dan terlihat Suzume sangat gugup saat melihat mereka berdua bersaing. Mereka berlari sangat berdekatan, namun akhirnya persaingan tersebut dimenangkan oleh Mamura.
Karena hal itu Mamura sangat bangga karena bisa mengalahkan gurunya. Hari pun berlalu, terlihat guru Shishio datang ke tempat kedai paman Suzume. Di sini dia mengatakan jika dirinya memohon restu dari pamannya sekaligus sebagai temannya. Namun paman Suzume hanya terdiam. Di sisi lain terlihat kelas Suzume sedang mengadakan studi tour. Di sini Suzume dan Mamura sedang bersama. Namun kala itu Suzume ditelepon oleh pamannya. Di sini pamannya mengatakan jika guru Shishio mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu Suzume merasa cemas dan bingung. Akhirnya dia pun pergi menemui guru Shishio. Saat berada di sana ternyata guru Shishio tak mengalami luka yang berat. Suzume merasa lega karena hal itu. Namun tiba-tiba guru Shishio mengatakan dengan jujur jika dirinya sangat berterima kasih karena Suzume masih mengkhawatirkannya. Dan di sini dia juga mengatakan jika dirinya sebenarnya mencintainya. Namun kala itu dia tak berani jujur kepada dirinya sendiri. Mendengar hal itu Suzume menghargai perasaan guru Shishio. Namun Suzume meminta maaf karena sekarang dirinya tak mau menyakiti perasaan Mamura karena dirinya sangat mencintai Mamura. Kemudian Suzume pun pergi. Di tempat studi tour terlihat Mamura yang sedang sendiri. Kemudian dari kejauhan Suzume berlari ke arah Mamura. Namun secara sengaja dirinya terjatuh dan menimpa Mamura. Di sini Suzume mengungkapkan kembali jika dirinya benar-benar mencintai Mamura. Mendengar hal itu Mamura pun tersenyum dan menciumnya. Kemudian cerita pun selesai.